Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa dan membaca Quran. Silahkan ketua kelas pimpin doa dan baca Qurannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan anak ibu membaca doa dan Al-Quran tadi, pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir, dan semoga anak-anak ibu dapat memahami materi yang ibu sampaikan nanti dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan ibu ajarkan pada hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Mona Nur Fadila, Ada Bu. Sylvia Rahmi, Ada Bu. Rofiko Anum. Tidak ada, Bu. Bagaimana nih ya, awal semester sudah tidak hadir? Teddy Saputra. Ada, Bu. Baik, berarti ada satu orang yang tidak ada keterangan ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini. Siapa yang tahu materi pada hari ini apa? Sistem pencernaan Bu. Nah, benar sekali. Materi pada hari ini adalah tentang sistem pencernaan. Walaupun materi sistem pencernaan ini adalah materi di awal semester, Ibu harapkan anak-anak Ibu telah membaca materi yang sebelum masuk ke kelas Ibu. Apakah anak-anak Ibu telah membaca materi ini terlebih dahulu? Sudah dikit Bu. Nah, baik. Nanti buktikan apakah anak Ibu itu sudah mempelajari atau tidaknya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ibu mampu menjelaskan tentang sistem pencernaan itu sendiri, tentang sistem pencernaan manusia dan juga sistem pencernaan hewan rumahansia, dan juga menjelaskan jalannya dan perbedaan dari kedua sistem pencernaan tersebut. Nah, kita langsung saja masuk, yaitu tentang sistem pencernaan. Dulu waktu SMP, anak-anak ibu pasti telah belajar juga tentang sistem pencernaan ini. Namun pada SMA, materi tentang sistem pencernaan ini lebih spesifik, yaitu kita mempelajari tentang bagaimana jalannya sistem pencernaan pada manusia dan juga pada hewan, terkhusus hewan rumahansia. Seperti yang ibu jelaskan tadi, bahwa kita yang pertama itu mengidentifikasi apa saja alat-alat sistem pencernaan pada manusia dan jalannya. Yang pertama itu tentang manusia terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa-apa saja alat sistem pencernaan manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sum anus. Baik, itu benar sekali. Lalu mengenai aksesoris itu adalah yang membantu jalannya alat ini untuk bekerja. Jadi aksesoris ini untuk membantu jalannya alat ini untuk bekerja. Siapa yang tahu apa-apa saja aksesoris dalam sistem pencernaan? Gigi, Bu. Gigi, lidah. Nah, gigi, lidah. Nah, jadi untuk lebih mendalaminya, contohnya itu gigi. Gigi tadi ada alat yang pertama itu ada mulut. Aksesorisnya ada gigi, ada kelenjar ludah. Apa sih anak-anak ibu tahu nggak? Apa fungsi dari ini untuk menyokong kerja dari mulut? Membantu untuk menggiling makanan Bu. Nah, benar sekali. Jadi alat dan aksesoris ini saling bekerja sama untuk membentuk jalannya sistem pencernaan. Itu lanjut nanti juga ada enzim-enzim dan juga ada empedu dan yang lain-lainnya. Nah, itu mengenai jalannya itu betul sekali, itu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rectum dan anus. Nah, dan aksesorisnya itu adalah gigi, ada lidah, kelenjar ludah, ada enzim-enzim,
juga ada kelenjar empedu dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu mengenai alat atau sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini contohnya itu ada sapi, kambing, domba, dan sejenisnya yang memakan rumput. Jalannya sistem hewan ruminansia ini, dia tetap memiliki yang namanya sama dengan manusia. Mereka tetap memiliki yang namanya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus sebesar rektum dan anus. Namun perbedaannya adalah hewan ruminansia ini memiliki 4 lambung. Nah, 4 lambung ini akan saya jelaskan, nanti akan Ibu jelaskan pada indikator yang kedua, yaitu tentang jalannya sistem pencernaan atau identifikasi perbedaan jalan dari sistem pencernaan manusia dan sistem pencernaan hewan. Baiklah, pada indikator yang pertama tadi Ibu telah menjelaskan tentang alat-alat sistem pencernaan manusia dan alat-alat sistem pencernaan hewan ruminansia dan juga fungsinya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jalannya perbedaan jalan kerja sistem pencernaan manusia dan ruminansia. Baik, yang pertama itu manusia terlebih dahulu. Tadi pada indikator sebelumnya Ibu juga telah menyinggung tentang jalannya sistem pencernaan manusia. Apakah ada dari anak Ibu yang dapat menjelaskan mengenai jalannya sistem pencernaan manusia, itu berkaitan juga dengan alat dan aksesorisnya? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Dipersilakan Rahmi. Jadi makanan itu masuk melalui mulut terlebih dahulu. Di mulut itu makanan yang masih dalam bentuk makro itu akan dirumatkan yang dibantu oleh gigi, kemudian gigi dan air liur, dan akan dibantu dengan lidah akan didorong ke kerongkongan. Di kerongkongan itu ada gerak peristaltik yang akan mendorong makanan masuk ke lambung. Di lambung itu akan terjadi pencernaan kimia dan mekanik dibantu oleh kalau kimia dibantu oleh HCl dan enzim-enzim. Kemudian makanan itu akan dibolak-balik. Kemudian makanan itu akan masuk ke usus halus. Di usus halus itu makanan akan dicerna oleh enzim juga, dan kemudian masuk ke usus besar. Di usus besar itu seperti air atau zat-zat makanan seperti vitamin yang tersisa itu akan diserap di usus besar. Kemudian jika sudah diserap akan masuk ke rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Sekian, Bu. Nah, benar sekali yang dijelaskan oleh Rahmi. Jadi itulah jalannya sistem pencernaan. Anak-anak Ibu tadi juga telah disimpulkan oleh Rahmi mengenai jalannya sistem pencernaan. Beri aplaus terlebih dahulu terhadap Rahmi. Baik, benar yang dibilang Rahmi, itu kinerja dari jalannya sistem pencernaan itu pasti berkaitan antara alat dan juga aksesorisnya. Alat tidak bisa bekerja tanpa aksesorisnya, dan juga aksesoris tidak berfungsi jikalau alatnya tidak bekerja. Jadi itulah gunanya koordinasi dari jalannya sistem pencernaan pada manusia ini. Ibu harap anak-anak Ibu telah memahami yang Ibu jelaskan dan juga tadi telah dijelaskan ulang oleh teman anak-anak yaitu Rahmi. Selanjutnya itu adalah pada hewan ruminansia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa hewan ruminansia itu tetap memiliki yang namanya mulut, kerongkongan atau esofagus.
Ada lambung, usus besar, usus halus, dan rectum anus. Namun perbedaannya adalah dari jalannya dan juga dari lambung. Lambung dari hewan ruminansia ini memiliki empat lambung, yaitu ada retikulum, ada omasum, ovomasum, retikulum, dan rumen. Jadi jalannya 4 lambung ini itu berbeda jalannya dengan yang manusia. Itu yang pertama yaitu masuk mulut terlebih dahulu, ke mulut, lalu ke kerongkongan, habis itu ke rumen. Rumen ini lambung yang pertama. Jadi habis dihancurkan makanan di rumen ini, makanan kembali lagi ke mulut. Lalu dari mulut makanan ini langsung masuk ke retikulum, lalu abomasum, omasum, usus halus, usus besar, dan anus. Anggap saja ini terbalik saya menggambarnya. Jadi ini mulut gitu kan. Nah, jadi ini anus. Ini kakinya. Apakah anak-anak ibu bisa memahami atau ibu ulang gambarnya? Bisa, Bu. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada hewan ruminansia dan manusia ini, ruminansia ini memiliki 4 lambung. Nah, fungsi 4 lambung ini juga berkaitan dengan jalannya. Jalannya berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan kita tahu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kalau hewan ruminansia itu masuk ke mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen, kembali lagi ke mulut, dari mulut langsung masuk ke retikulum, lalu retikulum omasum, ovomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Baiklah, ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami perbedaan jalan dari manusia dan juga ruminansia. Nah, untuk lebih memahami perbedaannya, nanti ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok. Jadi silahkan per masing-masing kelompok itu identifikasi apa sih perbedaan. Yang pertama itu perbedaan alatnya, yang kedua perbedaan jalannya, dan juga identifikasi tentang penyakit-penyakit yang kemungkinan timbul di sistem pencernaan keduanya. Nah, baik, selanjutnya ibu akan bagi menjadi 2 kelompok langsung saja. Itu kelompok pertama itu ada Rahmi dan Mona, kelompok kedua itu ada Teddy. Jadi silahkan dimulai diskusinya. Nanti jikalau anak-anak ibu telah menemukan atau telah mendapatkan materi yang telah ibu sampaikan tadi, itu ada 3 tadi kan. Jadi silahkan nanti selesai berkelompok itu silahkan presentasikan di depan, nanti kita ada tanya jawab sedikit. Dipersilakan untuk bekerja. Baiklah, dari kedua tampilan tadi, ibu dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dari sistem pencernaan manusia dan hewan ruminansia itu terletak di lambungnya. Dan tadi juga dijelaskan oleh Teddy bahwa hewan ruminansia itu tidak memiliki gigi taring, sedangkan kita manusia itu memiliki gigi taring, dan juga hewan-hewan lainnya itu memiliki gigi taring. Nah, kenapa ada 4 lambung? Karena pengunyahan dari rumput itu sendiri, serat rumput itu lebih keras dibandingkan daging dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan banyak alat untuk menghancurkan makanan yang dicerna oleh hewan ruminansia. Sedangkan kita itu hanya 1 jalur saja, yaitu seperti dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, itu adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jadi itulah perbedaan alat-alat dan juga perbedaan jalannya sistem pencernaan dari hewan ruminansia dan manusia, dan juga apa penyebab pencernaannya, yaitu karena apa yang dikonsumsinya dan juga morfologi giginya. Itulah penyebab-penyebab kenapa mereka berbeda. Nah, jadi sekianlah materi kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini, dan juga mengenai kesimpulan yang ibu berikan. Ibu harapkan anak ibu dapat juga menjelaskan kesimpulan tersebut secara mandiri nanti ke tugas yang ibu berikan. Nah, dan juga pada minggu besok kita akan belajar juga masih tentang sistem pencernaan, namun kita akan melaksanakan praktikum. Yang pertama kita juga akan membahas tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, dan yang kedua kita mengidentifikasi di makanan-makanan tersebut zat-zat makanan yang diperlukan itu.
Nah, jadi silakan minggu besok anak ibu itu bawa air tebu, bawa nasi dan juga bawa telur. Nah, jadi kita kan nanti akan melaksanakan praktikum di labor. Jadi dari ketiga makanan ini apa saja yang dibutuhkan di tubuh kita akan pelajari di hari Sabtu. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu, materi yang sama namun indikator yang berbeda. Nah, baik, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tugas akan Ibu berikan ke ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya bagikan ke teman-teman. Ibu terima tugasnya hari Sabtu. Ibu harapkan mengerjakannya lebih teliti lagi dan tidak melihat buku walaupun mengerjakannya di rumah. Baik, Ibu ucapkan assalamualaikum. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.